Baik, ya kegiatan ini namanya mini course ya. In quantum algorithm. Mini apa Pak itu Pak? Mini course. Ya, mini course for machine learning. Ya, terlihat tulisan saya. Kelihatan Pak? Kelihatan, Pak. Oke, nah ini sebetulnya mengulang kegiatan yang sudah pernah kita lakukan sekitar Agustus ya. Berarti semester lalu, satu semester yang lalu. Tapi ketika itu saya tidak punya rekamannya, makanya ini saya adakan lagi gitu. Tentu saja dengan perbaikan dan perbaikan ya. Jadi mungkin saya jelasinnya akan lebih cepat dan lebih efektif memanfaatkan waktu. Nah ini untuk pertemuan pertama, saya jelasin basic ya. Hmm. Ini eh, tentang dasar-dasarnya saja, dasar-dasar. Itu ya mungkin ada kubi tunggal ya, kubi tunggal, Oke, tunggal. single qubit bahasa Inggrisnya. Oh, oh ya. Terus ada notasi Dirac, lalu ada gerbang logika kuantum. Ya tentu saja untuk kubi tunggal ya. Terus ada representasi atau wakilan bola blok ya. Representasi blok. Terus ya ini tuh kubi tunggal, kemudian ada kubi sama multi kubit ya, atau kubitnya banyak. Nah ini ada Hmm. tensor produk atau produk tensor, ada gerbang logika untuk kubit jamak ya. Misalnya ada Cenot, ada swap, swap ya. Terus ada Hadamard, ya. Hadamard, ya ada N Hadamard. Di sini, nah itu. Terus ini pertemuan pertama, mungkin ya. Saya nggak tahu nanti Iya. sampai mana. Kemudian pertemuan keduanya itu ya algoritma Doi-Chusa dan Grover. Kemudian yang ketiganya itu ini quantum Fourier transform, DLL ya. Ini ada beberapa algoritma yang pakai ini. Jadi di pertemuan ketiga saya akan jelasin quantum Fourier transform dan quantum phase estimation. Ini pada dasarnya sama gitu. Jadi Iya Pak. Doi-Chusa dan Grover itu mirip. Kemudian quantum Fourier transform dan quantum phase estimation juga sama. Pada dasarnya sama saja. Nah, Hmm. nah ini kita sebut sebagai dasar. Jadi mini course kemarin yang saya bahas dengan apa temanmu yang lebih awal Hmm. gabung dengan saya itu sampai tiga materi ini. Oh. Nah kemudian pertemuan keempatnya
ini itu apa? Masuk tentang algoritma kuantum, algoritma kuantum untuk aljabar linear. Ini bagaimana kita menginverskan matriks, kemudian mendotkan dua vektor, ada dua vektor kita dotkan secara kuantum, bagaimana kemudian kita mencari jarak antar dua vektor, antar dua titik, antar dua data, dan seterusnya. Nah, pertemuan keempat itu mulai ke machine learning sebetulnya, quantum machine learning. Nah, kelima dan seterusnya kita akan bahas quantum machine learning. Jadi begitu. Jadi Ya. teman-temanmu itu paham sampai pertemuan ketiga ini. Atau setidaknya, saya nggak tahu ya paham atau enggak. Setidaknya apa pernah saya jelasin sampai situ gitu. Iya, Pak. Ini yang gabung siapa saja? Ada tambahan? Hadir Pak. Sama Dwi Pak. Ya, Oh, mana Dwi? baik, kita mulai ya. Poin pertama itu kubi tunggal. Apa itu kubit? Ya, intinya latar belakangnya itu Anda tahu di Bilang apa biner ya. kubit, ya bilangan binar itu. Jadi komputer klasik. Ini saya sambil nyatet ya, biar saya punya catatan. Iya, Bekerja berdasarkan bekerja berdasarkan satuan data, ya kan? Satuan data atau satuan informasi namanya bit ya. iya, bit. Bit itu apa? Ya, cuma nilai nol dan satu. Nah, ini bisa diwujudkan dalam kalau di elektronika ya, di komputer yang klasik itu bisa diwujudkan dengan ini tegangan mati atau hidup, hidup atau mati, ya kan? Iya, Nah, atau arus atau apa mengalir atau tidak dan seterusnya. Nah, ini informasinya itu bit, terus diolah menggunakan dan gerbang logika, ya kan? Logika. Jadi gerbang logikanya itu dipakai untuk mengolah datanya. Yang mana datanya itu disajikan dalam bit. Gerbang logika Boolean namanya. Boolean. Ini pelajaran LD ya sebetulnya. Ya kan di LD kan gitu ya. iya, Pak. Satukan not dan seterusnya itu kan. Logika. Ya, logika gitu. Gerbang logika. Berbang logika. Nah, terus poin kedua ini latar belakangnya. Eh, komputer kuantum itu mengganti ya, mengganti bit dengan quantum bit. Nah, kalau disingkat ya qubit itu. Nah, apa itu qubit? Yakni superposisi keadaan nol dan satu. Jadi kalau kita gunakan apa ya properti atau sifat sistem di dunia kuantum, yakni sistem di dunia kuantum itu bisa berada dalam dua keadaan yang berbeda pada waktu yang sama itu. Jadi kalau untuk kasus ini suatu sistem itu bisa dalam keadaan nol dan satu sekaligus atau Hmm. superposisi dari keadaannya. Kalau di klasik nggak bisa. Kalau nol nol Hmm. saja, kalau satu satu saja. Iya, Nah itu. Nah kalau di kuantum bisa karena ada prinsip superposisi di kuantum. Nah ini secara matematis bagaimana? Ya keadaan kuantum itu bisa kita sebut sebagai C gitu. Ini bracket ya. Nanti akan saya jelaskan artinya apa. Terus oh iya, ditulis iya. dalam kombinasi. Nah keadaan nol itu Alfa. seperti ini. Keadaan satunya itu ditulis seperti ini. Oh, ada Ini artinya superposisi. ya superposisi. Ya dengan ya alfa.
beta itu bilangan kompleks. Oh, Oke, bilangan kompleks yang memenuhi eh, yang disebut sebagai amplitudo peluang. Peluang. Artinya apa? Amplitudo peluang itu artinya ini, besaran ini kan bilangan kompleks. Bilangan kompleks kan bisa kita dotkan, bisa kita kalikan ya, dengan dirinya sendiri. Ini itu sama dengan ini ya, tahu ya. ya, Nah, bilangan ini itu adalah peluang ya, merupakan peluang peluang kubit ya. Peluang kubit berada di keadaan nol ya. Nah, kalau ini berarti sama. peluang publik yang satu. Ini peluang kubit berada dalam keadaan satu. Oke? Ya, Nah, kuadratnya itu peluang, maka akar kuadratnya itu disebut sebagai amplitudo. Ya, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan lama-kelamaan kamu pasti paham setelah ini berlanjut ya. Nah, kubit secara fisis ya, secara realitas, kubit itu sebetulnya intinya ini aja. Kubit adalah sistem kuantum yang mempunyai ya, yang memiliki dua keadaan atau dua level keadaan gitu, dua level keadaan. Artinya apa? Ya misalnya elektron ya. hmm, Elektron itu punya dua level keadaan. Itu spin up dan spin down. Jadi kalau elektron kita pakai keadaannya spin. Misalnya juga ada foton itu. Foton itu partikel cahaya. Kita ya, pakai apa? Keadaannya adalah polarisasi. Jadi cahaya itu punya polarisasi kanan atau kiri. Polarisasi. Atau bahkan bisa atom ya. Kalau atom punya keadaan ya keadaan dasar atau ground state ya. Dan keadaan tereksitasi. Jadi elektron, misalnya elektron up, itu kita sebut sebagai eh, kubit satu, kubit nol, downnya kita sebut sebagai satu. Atom dalam keadaan dasar kita sebut sebagai nol, keadaan tereksitasinya kita sebut sebagai satu. Gitu intinya. Tapi ya, ya bit itu satu bitnya, satu kubitnya. Nah, keadaan sistem kuantum yang mempunyai dua keadaan, dua level keadaan itu ruang keadaannya adalah ruang keadaan sistem kuantum semacam itu ruang Hilbert ya otomatis. Ruang Hilbertnya itu adalah isomorfis atau dia itu sebetulnya cuma ini bidang kompleks itu. Karena punya dua keadaan saja. hmm, Nah, sehingga kalau kita punya keadaan qubit ya, ini anggota dari C2, maka G sebentar. G, Pak. Oke.
Sorry, ada bapak kos nganterin bakso ya. Habis apa? Udah yasinan. Nah, kita Oh lanjut. ya. Nah, misalnya kita punya keadaan qubit namanya A, ya kan? Cat A bacanya ya, Cat A. Nah, maka karena Cat A itu Nah, vektor kompleks berdimensi dua ini bacanya. Jadi C2 itu vektor kompleks berdimensi dua. Maka A itu bisa kita tulis sebagai bilangan begitu. A1, A2. oh ya. Karena dia vektor kompleks berdimensi dua. Kayak vektor real berdimensi dua itu kan ditulis XY, ya nggak? Iya. Ada V1, V2 atau VXI plus V2Y, V2J gitu, dan seterusnya. Ya kan? Ada dua komponen. Nah, jelas atau G. Oh. Nah, atau ini bisa kita tulis ya. Ya, bisa kita tulis seperti ini. A1 kita kalikan dengan matriks kolom 10 plus A2 kita kalikan dengan matriks kolom 01 ya. Ini Oh kalau kamu ya nggak ya. paham langsung tanya ya. Ya aman Oke? Pak. Ini yang Ya, kemarin pas materi kuantum ampun. ya Kimutan, bener. klik keinget doang. Ya, ya. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Ini nol, terus jadi Ya. kubit nol dan kubit satu di sini ya, itu sama dengan ini. Dengan ya, dengan nolnya itu 10, ya satunya cat satu itu sama dengan 01. Itu saja sebetulnya artinya ya. Nah, terus sekarang ya, karena ini itu kan keadaan kuantum, merupakan keadaan kuantum. Apa sifat keadaan kuantum itu? Itu ada tafsiran ya, ada tafsiran eh, tafsiran Max Born di kuantum juga ya, di kuliah kita. Artinya apa? Musik gelombang itu tidak punya makna fisik, tapi modulus kuadratnya punya makna sebagai rapat peluang. Ya. Maka di sini, ini kalau kita moduluskan, ini kan vektor kita tulis panjangnya, kemudian kita kuadratkan, itu hasilnya harus sama dengan satu. Karena peluang itu nilainya satu. Oke? Hmm, Peluang itu ya. nilainya satu. Nah, yakni dalam hal ini saya banyak nulis. Kenapa? Supaya ketika kamu menyusun skripsi, kamu tinggal nyalin tulisan saya ini. Ya, Duh. tinggal ngetik. Aduh. Kan tinggal apa? Ngetik dan ditambahi kata-kata Eh, sendiri. ya. Intinya kan seperti ini. Pak, Nah, ini tuh ini mau nanya Pak. Ini untuk yang di dimensi nol itu 10, sedangkan yang dimensi satu itu 01 itu kok kayaknya beda. Ini gimana? Boleh ini minta dijelasin nggak Pak? itu konvensi saja, terserah itu. Tapi yang dipakai yang ini. Jadi kan tadi qubit itu kan superposisi dari nol dan satu. Iya. Nah, nol dan satu itu kita pakai sebagai satuan itu, vektor satuan. Nol dan satu itu kita sebut sebagai vektor basis. Nah, kalau di kuantum ya basisnya ada cat-nya, cat nol dan cat satu. Nah, cat nol dan cat satu itu karena qubit itu ruang keadaannya adalah C2 atau ruang kompleks berdimensi dua, vektor kompleks berdimensi dua, maka dua dimensi. Jadi ada dua dua basis juga. Nah, basis di ruang kompleks semacam itu tuh kolom 10 dan 01.
Nah, ini kita samakan saja gitu sebetulnya. Ini tuh Oh, di komputer ya. Ini tuh di apa? Komputer klasik. Ini di kuantumnya. Ini di klasik, ini di kuantum. Kita samakan saja. Untuk notasi saja itu. oh ya. Ya. Nah, sekarang modulus kuadrat dari vektor itu Anda tahu kemarin ya. Ini adalah bra A dikalikan ket A di kuantuman gitu. Nah, bra A itu apa? Kalau saya punya eh, misalnya A-nya itu bentuknya seperti ini, A1, A2 gitu. Maka bra-nya kan ini kita konjugatkan. Konjugat kompleks ditransposkan ya. Tahu ya? Jadi matriks kolom kita jadikan baris, kemudian isinya kita konjugatkan. Jadi di sini ini A1 star, A2 ini matriks baris, kita kalikan dengan matriks kolom. Oke? Nah, di sini hasilnya apa? Nah, hasilnya A1 star A1 plus A2 star A2. Ini sama saja dengan A1 star dikalikan A1. Itu kan modulus kuadrat ya, bilangan kompleks plus A2 kuadrat. Nah, ini sama dengan satu. Oke? Sama dengan satu karena syarat Max Born tadi. Sehingga di sini sehingga qubit itu apa? Ya qubit itu keadaan A atau keadaan C ya secara umum. Ini masalah notasi saja. Yang mana bisa kita tuliskan sebagai seperti ini. Kombinasi linear antara 0 dan 1 dengan alfa beta itu bilangan kompleks ya. Yang memenuhi alfa kuadrat plus beta kuadrat itu satu. Nah, ini keadaan qubit seperti itu. Nah, selanjutnya keadaan qubit itu bisa kita tuliskan atau kita apa ya gambarkan dengan bola, dengan apa titik di permukaan bola. Karena syarat ini, ya, keadaan qubit dapat dituliskan atau dapat diwakili ya oleh sebuah titik di permukaan bola. Ya, sebagai berikut penjelasannya. Ya, bolanya disebut bola blok ya. Bola blok. Bacanya yang benar itu blok gitu ya. Tapi kan kalau saya ngomong blok nanti dikira menghina. Halo, masih dengerin kamu? Enggak kamu? Sin, sama? gimana Pak? Masih dengerin? Masih Pak. Oke, ya. Kenapa kok jadi bola blok? Ya karena begini. Nah, ini kan tadi ya. Nah, alfa betanya itu bilangan kompleks yang memenuhi modulus kuadratnya. Kita jumlahkan sama dengan satu. Nah, sekarang di Vismat ya, di Matvis, setiap bilangan kompleks ya, alfa, beta, anggota bilangan kompleks itu bisa kita tuliskan sebagai bilangan kompleks kan bisa kita tuliskan sebagai ini. Bentuk apa? Polar ya. Ya, alfa itu sama dengan
modulus alfa dikalikan eksponen I theta A misalnya. Ya kan? Jelas nggak ini? eh Theta, ini apa? saya bentar. Eh, Nah, penjelasannya begini. Misal saya punya bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu kan bisa diwakili oleh diagram argan namanya. Diagram argan. Di sini, ini misalnya saya punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY. Oh iya, Maka ini X-nya, ini Y-nya. Ya kan? iya, Nah, kalau kalau sini saya sebut theta, maka X sama dengan cos theta. hmm, Ini panjangnya R misalnya. Ya nggak? iya, Maka R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, oke. sehingga Z itu sama dengan R cos theta plus I R sin theta. Oke? Oh, Nah, ini sama dengan R cos theta plus I sin theta. gitu. Ini kan rumus Euler. Iya, Dari rumus Euler ini kita dapatkan R sama dengan R eh, eksponen dari I theta. Ya nggak? I Ini Z. theta, iya. Ya. Oh iya, Nah, iya. sekarang kita ini hitung misalnya. Z dikalikan Z star. Itu kan berarti kan Z itu R E I theta. Oke? Iya, Ini tadi kan modulus kuadrat ya. Ya kan? Terus dikalikan dengan R. R itu bilang real ya di sini. R-nya real. Nah, R dikalikan eksponen minus I theta. Ya nggak? Karena konjugat kompleks. Konjugat kompleks itu I-nya diganti minus I. iya, Oke? iya, iya, Pak. Maka di sini Baik. hasilnya R kuadrat. Sehingga Z kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini berarti modulus dari Z itu sama dengan R. Ya kan? Oh iya, hmm. Ya. Atau berarti Z bisa kita tulis sebagai R ya. R-nya kita ganti dengan Z. Modulusnya. Dikalikan E I theta. Oke? Ah iya. Nah, sehingga kalau saya punya alfa, ya alfa bisa kita tulis alfa bilangan kompleks ya. Itu sebagai modulus alfa, eksponen I, Oh, oh, baik. beta. Beta juga seperti itu. Oke? Nah, sehingga ini kelanjutannya. Apa itu kelanjutannya? Nah, C ya, C bisa kita tulis sebagai, ya di sini alfanya kita ganti ya, menjadi modulus alfa E I theta A. Beta alpha. I theta A ya, A saja nggak apa-apa. Oh, Terus 0, ntar tablet saya kok lowbat ya. Sebentar saja. Oke, ditambah dengan beta sekarang. Bisa diganti dengan modulus. Ya, modulus beta E I theta B 1. Oke. Nah, terus ini saya keluarkan, saya faktorkan. Berarti ketemu E I theta A. Terus di sini ada alfa 0 ya, plus terus beta. eh Nah, di sini I theta dalam kurung B min A theta. Ya, karena oh difaktorkan. oh Ya kan? oh oh, iya, 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 iya. Dikeluarkan. Ya. Iya benar. Begini, oke. Terus sekarang tadi syaratnya itu apa? Modulus alfa ya. Modulus alfa kuadrat plus beta kuadrat itu sama dengan 1. Maksud. Nah, dari sini itu fungsi yang kalau kita kuadratin sama dengan 1, kita jumlahin, itu kan sinus. Ya. Sin theta Hmm, kuadrat tambah cos theta kuadrat sama dengan 1. Ya kan? satu. Ya. Nah, maka di sini alfanya bisa kita tulis sebagai modulus alfa ya. Itu cos theta per 2. Terus betanya kita tulis sebagai sebagai sin.
Nah, sin terserah. Sin X kuadrat plus cos X kuadrat, 1. Sin theta per 2 plus cos theta per 2, 1. Nah, Oh. kenapa di sini kok theta per 2? Ya karena yang bikin pertama kali si blok tadi, itu bikinnya kayak gitu. Jadi saya manut ya. Nah, di sini eh, kita dapatkan ya, seperti ini. Kemudian cos theta per 2, 0 plus beta. Betanya itu sin theta per 2. Terus di sini ada eksponennya. Eh, Terus di sini 1. Nah, misal sekarang supaya mudah, misal I theta B, ini saya tulis sebagai EI theta saja. Kok theta V ya? Ini tetanya sudah ada. Di sini V gitu. Karena theta sudah dipakai di sini. Maka ya, kita peroleh ini V. Nah, terus ini 1. oke. Nah, ini disebut sebagai vektor blok. Nah, di fisika kalau ada rumus atau ada sesuatu yang disebut dinamai nama orang, itu berarti sesuatunya itu penting gitu. Nah, ini penting untuk di kuantum. Ini namanya vektor blok. Nah, sekarang ini karena ini harus sama dengan 1 karena dia kubit ya keadaan kuantum, maka EI theta di sini itu nggak penting, ya. Tidak penting, tidak berkontribusi. Ini jelas kenapa? Karena kalau kita hitung ininya ya, kalau kita hitung braket kita kalikan, mau ada ininya atau tidak, mau ada apa eh, ini atau tidak itu hasilnya sama. Hmm. Nah, kuantitas semacam itu disebut sebagai fase global ya. Ini artinya EI theta A itu fase global. Fase global itu nggak punya artifisis, artinya nggak ngaruh dia terhadap keadaan. Jadi kita cukup tuliskan vektor blok itu sebagai nggak ada fase global ini, sama saja. Cos theta per 2 plus, karena ini panjangnya 1 kan, fase global itu Iya. panjangnya 1. Sin theta per 2 EIV, terus di sini 1. Nah itu. Nah ini bisa digambarkan sebagai bola. Kenapa? Ya bola yang bentuknya seperti ini. Jadi eh, ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, keadaan nol itu ada di atas ini. Terus ini misalnya apa ya? Kubit C. Nah, sudut theta itu ada di sini. Kayak di permukaan bola itu. Sudut theta. Kemudian ini sudut V-nya. Di sudut apa? Azimut sama sudut nadir. Theta itu sudut nadir, V itu sudut azimut. Nah, terus kita tinjau ketika theta sama dengan nol, eh, maka cos nol itu berapa? Panjang. Cos 0 itu 1, Pak. Cos nol 1. Sin nol Nol.
Si nol nol. Maka suku keduanya nol ya, karena si nol. Maka si itu sama dengan ini, ya, sama dengan nol. Maka ketika sudutnya nol, dia vertikal ke atas. Maka keadaan di atas di sini itu disebut sebagai nol. Nol itu keadaan di atas ini. Nah, ketika sekarang theta sama dengan pi atau 180 derajat, maka cos 90 berapa? 91. Cos Nol. Satu. Oh, iya, Pak. nol tuh ya. 100, Pak. Lupa, Pak. Kebalik, Nol. kebalik. Nol, Pak. Ya, ya. Sin 90 satu ya. Ya. Nah, maka ini bentuknya seperti ini. Ya kan? Oh. Tapi AC, pangkat isi itu kan fase global ya. Ini. Hmm. Ya. Ini kan fase global nggak ngaruh. Kita sama dengan K1 bisa. Nah, ini sama dengan satu. Jadi ketika sudutnya theta, tetanya sama dengan pi, dia satu. Berarti di bawah sini satu. Oke? Keadaan satu itu seperti ini. Gitu ya. Ya. Nah, terus gunanya apa itu? Ya, cuma gambar saja. Ya. Ini bola blok namanya. Ya, supaya kita bisa menggambarkan secara geometrik. Punya gambaran secara geometri kubit itu seperti apa. Jadi kalau bit ya, kalau bit itu cuma nol dan satu saja. Iya. Cuma dua ya kan? Satu bit itu keadaannya cuma dua. Kemungkinannya. Kalau nggak nol ya satu. Tapi kalau kubit itu keadaannya bisa berapa? Tak hingga. Karena di antara nol dan satu itu ada permukaan bola yang titik-titiknya itu tak hingga. Kombinasi linear. Jadi kalau bit itu dua titik, ya, ini kalau kubit, semua titiknya. Jadi nol dan satu itu kayak kutubnya saja, kutub utara dan selatan saja. Tapi kan di semua titik itu bisa kita jadikan keadaan kubit. Nah ini keunggulan kubit dibandingkan bit itu seperti itu. Jadi karena adanya superposisi, satu kubit itu bisa tak hingga banyaknya keadaan, memiliki tak hingga banyaknya keadaan. Kalau satu bit cuma dua saja. Tapi itu ini ya, kenyataannya nggak akan begitu. Memang kubit keadaannya lebih banyak, tapi untuk membuat algoritma kuantum lebih susah dibandingkan algoritma klasik. Hmm. Oke, nah sekarang selanjutnya gerbang logika kuantum. Gerbang logika kuantum untuk ya kubit tunggal berarti. Satu kubit saja. Nah, di kuantum itu untuk mengubah keadaan di mekanika kuantum ya, untuk mengubah keadaan kuantum dari satu keadaan ke keadaan lain, itu digunakan operator. Misalnya momentum, momentum sudut, posisi ya. Operator momentum itu dia mengubah keadaan sistem dari satu titik ke titik yang lain. Posisinya berubah. Nah, di qubit juga gitu di sini. Jadi untuk mengubah keadaan kuantum itu digunakan operator. Nah, operator itu mengubah keadaan kuantum eh, pada ruang Hilbert yang sama karena kita qubitnya satu. Jadi, misal saya punya qubit C, itu bisa berubah menjadi C prime ya, C aksen jika C itu kita kenai operator. Jadi operator itu bergeraknya dari kiri. Nah, karena eh, C itu juga keadaan kuantum,
Jadi dari keadaan satu keadaan kuantum ke keadaan kuantum yang lain, gitu. Maka eh, ini sama dengan satu juga. Ya. Iya. Jadi C kita dotkan dengan C sama dengan satu. C prime kita dotkan dengan C prime satu juga. Nah, Hmm. artinya apa? Ini kalau kita hitung, ini kan sama dengan ini. Nah, bentar. Karena ini, itu kan cara ngitungnya adalah eh, yang biasa ini kita konjugatkan kompleks. Ya, nggak? Kita konjugatkan Hermit, Dagger pakainya. Ya kan? Jadi Hmm. ini sama dengan U, C kita daggerkan. Nah, di pelajaran kuantum, cara mendaggerkan itu dibalik ya. Susunannya dibalik, kemudian ininya dibalik. Ya, seperti ini. Ingat nggak, Ya Panjang? dikit-dikit Pak. Ya, nanti dibuka-buka lagi. Ya, sehingga apa kita ngitung ini itu ya sama saja ini kita kalikan dengan C. Oh, Nah, iya, iya. ini C, terus ada U dagger dikalikan U, C. Nah, ini kan sama dengan satu tadi. Iya, Ya, nggak? Padahal tuh. eh, si ini itu sama, sama dengan satu juga. Sehingga apa? Ya satu kan sama dengan satu. Kesimpulannya apa? Si O ini, si itu sama dengan si. Seperti ini. Ini Oh, kesimpulannya apa? Yang di tengah ini nggak mengubah state berarti kan. Maka dia operator identitasnya. oh, Ya, sehingga U, dagger U itu sama dengan identitas. Atau U itu kalau kita daggerkan sama dengan inverse-nya. Ya, ini disebut sebagai ya U itu operator uniter. Jadi gerbang logika kuantum itu operator uniter. Ya, gerbang logika itu selalu operator uniter kalau di kuantum. Karena gerbang logika mengolah informasi. Nah, informasi kuantum itu bit ya, keadaan bit fungsi gelombang. Nah, untuk merubah fungsi gelombang dari satu ke yang lain itu menggunakan operator uniter. Maka gerbang logika adalah operator uniter. Maka gerbang logika itu operator di C2 ya kan, atau qubit ya. Jadi operator yang membuat fungsi dua dimensi menjadi fungsi dua dimensi yang lain. Nah, semua. Nah, di sini ada fakta ya atau teorema. Ini nggak saya buktikan. Eh, gerbang logika atau operator ya, nyebutnya gitu. Pauli. Jadi operator identitas seperti yang sudah saya bahas. Kemudian X, Y, dan Z. Ini matriks Pauli. Ya, ini merupakan basis
di ruang operator, di ruang operator-operator di C2. Jadi setiap operator uniter ya, setiap operator uniter, setiap operator uniter di ruang Hilbert dua dimensi itu bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear antara vektor matriks Pauli. Kita bisa tuliskan sebagai kombinasi linear matriks-matriks Pauli. Oke. Nah, Hmm. sehingga penting untuk kita ini membahas ini. Ya. Kesimpulannya apa? Setiap gerbang logika kuantum untuk qubit tunggal dapat dituliskan ya sebagai eh, kombinasi linear ini matriks ini. Karena basisnya kan begitu. Sama halnya di bidang di apa ruang tiga dimensi. Basisnya kan IJK. Maka setiap vektor bisa kita tuliskan sebagai kombinasi linear antara IJK. Hmm. XI plus YJ plus ZK, ya kan? Iya. Itu artinya basis itu seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kita perdetail sekarang. Eh, operator identitas itu bagaimana? Operator identitas itu intinya simbolnya satu gitu ya. Satu apa? Bibliotek ya namanya. Nah, ini kalau kita kenakan apa keadaan kuantum apapun itu, dia hasilnya dirinya sendiri. Jadi identitas kan begitu. Ini untuk semua si anggota dari C2. Jadi untuk vektor, semua vektor kalau kita sembarang vektor ya, apapun itu, kalau kita kenakan identitas sama dengan dirinya sendiri. Operator identitas. Ya. Oke. Lalu yang penting tadi ada Pauli X ya. Eh, gerbang X ya. Atau ini disebut node ya. Atau disebut sigma X kalau di buku fisika. Kalau di sini ya gerbang X itu bagaimana? Nah, X itu matriksnya. Itu matriks 2 kali 2 ya. Karena dia dua dimensi. Operator di dua dimensi. Ya, seperti ini. Oke, Gitu. jelas ya. Ya. Nah, terus ini kalau kita kenai qubit nol, maka hasilnya ya 01, 10. Ini dikalikan 10 kan. Tadi kan qubit nol kan begitu. Ini hasilnya Oh, adalah, iya. ya perkalian ini hasilnya 01. Satu sama dengan satu. Oke, kalau kita kenakan 1, ini ada telusuri sendiri. Nggak usah ya, gampang. 01, ini hasilnya 10 atau 0. Jadi ini kayak not ya, di apa gerbang not. Kalau di apa elektronika digital. Karena dia mengubah qubit 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Ya kan? Iya. Oke. Terus ya ini saya ini tadi lupa ya jelasin produk luar ya. Tadi ada ini sedikit ya. Misal, misal saya punya dua vektor.
Misal saya punya dua vektor anggota C2 ya. Dari dua vektor ini, ya A-nya misalnya A1, A2, B-nya B1, B2. Dari sini bisa kita operasikan hasil kali dalam, ya kan? Hasil kali dalam. Ini sudah tadi, atau bracket ya. Hasil kali dalam itu bracket bacanya. Jadi A kita kalikan dengan B. Tadi apa hasilnya? Ini kita Oh, konjugatkan ya. Ini A1 star, terus A2 ya. A2 star dikalikan dengan B1, B2. Ini hasil kali dalam namanya. Ini kan A1 star, B1 plus A2 star, B2. B2. Nah, ada hasil kali luar juga. Atau cat bra. Cat bra. Ya, nulisnya ya kebalikan dari ini. Jadi, sorry. Cat dulu. Cat A dikalikan bra dari B. Cat A, ya cat A itu seperti ini. A1, A2, bra B. Berarti B-nya kita transposkan kemudian kita konjugatkan kompleks. Ini menjadi B1, B2. Nah, ini hasil perkalian matriks seperti ini kan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 Hmm. kali 2 kali 1 itu hasilnya 2 kali 2. Jadi di sini hasilnya A1 B1. Ini ada konjugat kompleks B1. Kemudian di sini A1 B2. Di sini Nah, A2 terus B1 ya. bisa bracket. A2 B2. Gini ya. Nah, ini. Nah, terus jelas di sini, jelas. Kalau ini Anda hitung sendiri. Kalau saya punya 00, ini hasilnya 1. Oke, matriks 00 tadi ya. Ya, saya Hmm. contohkan satu, wes. Bisa nggak ini mengoperasikan? Waduh. Berarti kan 0 itu kan ini 10 ya, dengan Iya, 10. Ini hasilnya kan 1, ya kan? iya. Terus 11 dia 1 juga. Tapi kalau 10 dia 0. Terus kalau 01 dia 0. Nah, ini buktinya PR. Wah, Ya, dan nah sekarang eh, seperti ini. Maka ini sama dengan 1, 0, 1, 0. Ini hasilnya adalah 1, 0, 0, 0 hmm. perkaliannya, ya kan? Hmm. Terus kalau 01, ini berarti 1, 0, Oh, iya. 01. Ini berarti 0, Satu, 1, satu. 0, 0. Duh. Ya kan? Kan ini kali ini 0. Ini kali ini 1. Ini kali ini 0. Ini kali ini 1. 0. Oh, Iya. Berarti ini sama dengan ya oh, iya, iya, iya. gini. Benar, benar. Iya, Pak, benar. 0, 0, 1, Hmm. 0. Oke. Terus 1, 1 berarti 1, 0, 0, 1. Ini sorry. Oke. Ini buktikan. Ya itu tadi lupa mestinya saya jelaskan yang tadi dengan ya. Nah, sekarang X ya. Eh, Gerbang X itu kan tadi 0, 1, 1, 0 gerbang Iya. X. Maka ini bisa kita tulis. Ini 0 dikalikan matriks ini ya, ya kan? Ditambah dengan 1 dikalikan matriks ini. Hmm.
ditambah satu dikalikan matriks ini, ya kan? Ditambah nol dikalikan matriks ini, Oh iya, ya nggak? iya, Nah, maka ini sama saja dengan ya X itu nol dikalikan ini kan yang atas ini, ya kan? Plus eh, 1 dikalikan, yang satunya ada di pinggir ada, berarti kan ini, plus 1 dikalikan, terus dikalikan. ya, plus nol Iya, dikalikan satu satu, ya, atau iya. X-nya ya nol dikalikan ini nol, berarti kan nol satu plus satu nol, satu satu nol ya, ini kan. Nah ini gerbang X. Nah hasil yang tadi, hasil ini bisa kita buktikan. Jelas ya. X dikalikan nol maka sama dengan nol satu plus satu nol. Di sini dikalikan nol. Ini berarti ini dikalikan satu nol ya. Plus satu dikalikan nol nol. Nah ini sama dengan nol. Oke. Ini sama dengan satu. Ya nggak? Iya, Dari hasil tadi. Maka hasilnya adalah satu dikalikan satu. Hasilnya ini. Oke. Nah, ini sudah sama dengan seperti yang kita hitung tadi. Ya nggak? X dari nol itu satu. Ini X dari nol satu. Nah, terus X dari satu ini sama dengan nol. Ini buktikan. Caranya sama, tinggal nolnya diganti satu di sini. Oke, iya. gampang ya? Lumayan, Pak. Ya gitu doang sih. Ya ini tapi kan baru awal banget. Waduh, iya. Nah ini gerbang X ya. Nah, sekarang ada gerbang Z misalnya. Gerbang Z. Oh ya, Y mestinya. Tapi Z dulu nggak apa-apa. Gerbang Z atau sigma Z. Ya. Di fisika sigma Z, Z ya, simbolnya. Nah di sini. Nah, mana pulpen saya jatuh. Z itu matriksnya seperti ini. Bagian matriksnya. Satu, nol, nol min satu. Nah ini Z. Nah ini kalau kita tulis sebagai apa ya? Cat bra tadi di pojok kiri atas itu berarti eh, kan satu nilainya. Iya, Satu dikalikan pojok kiri atas berarti nol nol. Berarti di sini. Satu kali nol nol. Terus ini nol, ini nol. Pojok kiri bawah itu min satu dikalikan pojok kiri bawah itu satu satu. Oke. Pojok kiri bawah kan pojok kanan bawah ini kan nol nol satu. Satu di kanan. Ya, berarti satu satu. Ya sehingga ini gerbang Z namanya. Z dikalikan nol itu sama dengan ya ini dikalikan ya hasilnya berapa? Nol dikalikan oh, nol nol. Ini satu dikalikan satu nol. tuh, Suku ribet. keduanya nol kan? Iya, Ya nggak? Hasilnya yang nol. Nol kedua. saja. Paham ini ya? Berarti Z kalau kita ketemukan nol hasilnya nol. Nah, terus kalau Z kita kenai satu hasilnya berapa? Ya, ya begini. Berarti nol, satu.
minus satu, Plus satu, satu. satu satu. Suku pertamanya nol, berarti minus satu ya. Plus satu. Ya. Minus. Ya, sehingga Z itu kalau kena ke A, A-nya itu nol satu ya. Bisa nol bisa satu. Ini bisa kita tulis seperti ini. Ya, dengan A-nya itu anggota dari nol satu. Jadi kalau A-nya nol, di sini Z nol, min satu pangkat nol itu satu ya. Maka sama dengan ini. Ini Iya. kan min satu pangkat nol di sini. Ini min satu pangkat satu. Paham ya? Kalau satu berarti min satu. Kalau nol Ya. berarti satu. Ya. Nah, maka Z itu disebut sebagai eh, pembalik fase. Pembalik fase. Atau fase flip. Phase flip. Bahasa Inggris. Oke. Nah, misal sekarang. Misal kita definisikan keadaan positif. Itu satu per akar dua. Terus di sini ada nol. Di sini ada satu. Terus ini minus. Ini satu akar dua. Ada nol minus satu. Bedanya minus ya. Nah, kenapa kok ada satu per akar dua? Supaya dot produknya sama dengan satu. Supaya ternormalisasi. Oke? Di kuantum kan gitu. Nah, eh, ini kalau kita kena Z, misalnya, Z kena ke alfa, Z-nya tadi itu ini ya, kena ke plus, sorry. Z kena ke plus, berarti di sini akar, ini dalam kurung lagi, nol satu. Nah, ini seperakar duanya bilangan bisa kita keluarkan. Terus ini di sini kita kalikan. Halo? Udah tidur? Iya, Pak. Enggak, Pak. Bentar. Oh, tak kira mic-nya error, Pak. Enggak, Kelvin masih masih gabung? Vin, Hadir, Pak. siapa aja yang hadir? Rian, Hadir, Pak. Pak. Ini kita ngulangi lagi. Tapi kayaknya lebih jelas sekarang, karena dulu kan di papan tulis ya. Saya nulisnya sedikit. Nah, ini kali kali perkalian aja kan. Ini kan satu, satu, nol, terus plus satu, plus ini satu ya di sini, minus satu, satu, satu. Sih. Hmm, ini nol, sorry. Ya perkalian biasa itu. Nah ini satu hasilnya suku pertamanya. Ini nol, ini nol, ini satu. Oke, sehingga hasilnya ini suku pertama nol plus minus ya, minus ini satu, nah, satu. Ini kan sama dengan keadaan negatif yang saya definisikan tadi. Oke, jadi kesimpulannya apa? Z plus itu hasilnya minus. Nah, Z minus itu sama dengan plus juga. Kebalikannya. Z minus sama dengan plus. Jadi Z itu not juga, tapi notnya di keadaan plus dan minus. Kalau yang X kan not, tapi di keadaan apa? Minus dan plus. Di keadaan nol dan satu. Nah, jelas bahwa kalau saya ngomong jelas itu berarti buktikan itu ya. Waduh.
jelas bahwa himpunan ini, himpunan tadi ya, ini kan basis ortonormal, basis ortonormal. Nah ini juga, jadi plus minus itu basis basis ortonormal juga. Artinya apa? Plus kali plus satu, plus kali min nol, min kali plus nol, min kali min satu. Gitu artinya. Oke. Nah, ini disebut sebagai basis komputasional yang 01 itu. Yang plus minus basis Hadamard. Basis Hadamard. Kenapa kok basis Hadamard? Yang pertama kali meninjau mungkin Hadamard ya. Ini basis komputasional. Kenapa komputasional ya? Karena 0 dan 1 kan. Seperti di qubit, seperti di komputer klasik. Nah, Hadamard itu karena eh, ada gerbang yang namanya Hadamard yang mana akan menghasilkan basis ini. Jadi Z ini, gerbang Z itu, gerbang Z itu merotasi qubit ya terhadap sumbu Z sejauh 180 derajat. Kalau yang X tadi ini mana tadi? Gerbang X merotasi qubit terhadap sumbu X sejauh 180 derajat. Jadi gambarannya begini. Tadi ya bola blok tadi, ya kan? Ini sumbu Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, keadaan nol itu di atas ini. Oke. Keadaan satu di bawah sini. Terus ada keadaan plus itu di depan. Keadaan minus di belakang. Gitu. Nah, eh, gerbang X misalnya, ya kan sekarang. Gerbang X itu kan mengubah positif, mengubah nol menjadi satu. Ya nggak? Gerbang X Iya. mengubah nol menjadi satu. Jadi dia itu ini, kayak kita rotasi gitu. Nol dan satunya kita balik itu. Kita balik menjadi satu nol. Caranya gimana ya? Kita rotasikan, ya kan? Ini kita rotasikan 180 derajat. Nah, gerbang X itu merotasi, gerbang Z ya. Gerbang Z merotasikan positif negatif. Ini positif, ini negatif. Ini Z-nya. Ini kita putar gitu. Kita putar ke sana. Ya, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, itu ya. Terus ada gerbang Y, tapi gerbang Y nggak akan saya bahas. Saya tulis wakilannya saja. Nah, karena di matriks Pauli itu X bisa kita nyatakan dalam YZ, Y bisa kita nyatakan dalam XY dan seterusnya. Maka cukup tahu dua gerbang saja. Nanti gerbang ketiganya bisa kita susun. Tapi di sini Y itu wakilan matriksnya bentuknya 0, min I 0. Jadi ada imajinernya. Hmm.
Nah, silahkan dianalisis, bisa dianalisis seperti yang saya lakukan, dituliskan dalam Catbra, kemudian dianalisis ini. Terus Y, kalau kita kenakan ke suatu state ya, eh, misalnya di sini, misal ada state namanya L, L itu left ya, atau R dulu. R itu ini, seperakar dua, terus di sininya nol. Nah, di sini ada imajinernya, terus satunya L, left, kiri kanan ya, state kiri kanan. Ini minus I, jadi kayak keadaan Hadamard ya, keadaan plus minus, tapi di sini ada Hmm. fase I-nya. Nah, ini kalau Y kita kenakan ke R, hasilnya adalah L. Kalau Y kenakan ke L, hasilnya adalah R. Ini bisa Anda kerjakan sendiri, buktikan. Nah, terus himpunan R dan L, ini ortonormal juga. Ya. Basis ortonormal. Basis orto. Jadi bisa kita pakai untuk menyatakan kombinasi linear. Keadaan qubit ya, di C2. Itu ya. Nah, kalau kita gambar, eh, tadi atas itu nol, bawahnya satu, depannya itu apa? Plus ya, belakangnya itu minus. Nah, kiri kanannya ya kanan berarti R, kirinya berarti L. Jadi semua penjuru bola blok itu pasangan antipodalnya, pasangan yang berseberangan diametral itu membentuk basis. Ini blok bola blok. Nah, otomatis gerbang Y ya, gerbang Y itu ada di mana? Ada di sini. Itu kayak rotasi gitu. Itu ya, sama ya. Baik, untuk bola blok segitu. Gimana, Panca? Kelvin Rian? Ini Terbakar, makin ke Pak. belakang makin susah ya. Ini kayak ibarat game levelnya itu makin naik itu. Iya. Oke, apa? Dan ini baru level satu gitu. Baru satu ini ya. Pertemuan pertama baru separuh gitu. Ini baru qubit tunggal. Nah, sekarang qubit jamak. Ini Kelvin ingat sepenuhnya materi ini, Vin, yang saya jelaskan sekarang. Halo, Rian, Ingat, Pak. paham Ingat. sepenuhnya? Ingat. Ada yang lupa dikit, Pak. Yang susah menurut kamu yang mana, Vin? Mulai susah. Ini baru teorinya, komputasinya belum ya. Qubit jamak. Nah, qubit yang jamak itu apa? Jamak di bahasa Indonesia itu lebih dari satu ya. Iya. Ya, tinjau sekarang. Tinjau suatu sistem yang terdiri dari dua qubit. Ya, dua qubitnya itu A. Nah, ini kan bisa kita tulis dengan tadi ya, sama saja. Dan T. Ya, ada sistem isinya dua qubit, dua elektron atau dua foton yang kita pakai untuk apa? Menyimpan data. Maka eh, dua qubit dengan keadaan ini ya keadaannya. Maka keadaan total
adalah produk tensor. Produk tensor. Nah, produk tensor dari keadaan A dan keadaan B. Ini nulisnya begini. Nah, apa? Silang ada bulatnya itu. Namanya produk tensor. Keren kan ini? Nah, ini bisa dituliskan juga sebagai seperti ini. AB cat. Nah, cara mencarinya bagaimana? Nah, cara mencarinya kalau saya punya kolom ya, A1, A2 dikalikan dengan B1, B2. Nah, ini cara ngitungnya adalah eh, si Sofina gabung nggak ini? Kelvin, Rian? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Dari tadi nggak ada. Nah, ini artinya apa? Jadi bilangan kita kalikan dengan kolom. Artinya apa? A1 kali B1. Terus A1 kali B2. A2 kali B1. A2 kali B2. Seperti ini. Jadi kalau matriks 2 kali 1 di tensor produk dengan 2 kali 1 hasilnya adalah 4 kali 1. Kalau matriks barisnya ada 4, matriks kolom barisnya ada 4, di tensor produk dengan matriks kolom barisnya ada 5, maka hasilnya adalah matriks kolom barisnya ada 20. Jadi perkaliannya. Gitu ya. Paham nggak ini cara mengoperasikannya? Dikit-dikit, Pak. Keinget Ya. in- perkalian matriks ya. Ingat. Ya, tapi ini bukan perkalian matriks. Nah, jelas bahwa misalnya ya. Ya, supaya jelas. Nah, seperti ini. Itu sama dengan nol. Kita kalikan dengan nol. Itu berarti ya 1 0. Kita kali dengan 1 0. Nah, ngitungnya gimana? 1 kita kalikan dengan 1 0. 0 kita kalikan dengan 1 0. Hasilnya berapa? 1 kalikan 1. 1. 1 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 0. Berarti seperti ini. Oke? Iya. Terus sekarang 0, 1. Berarti kan 0. Kita kalikan 1. Ini 1, 0. Dikalikan 0, 1. Nah, ini langsung. Berarti 0, 1, 0, 0. Ya, buktikan ya. Terus satu lagi, dua lagi ya. Nah, 1, 0. Nah, di sini 0, 0, 1, 1. 0, sorry. Terus terakhir 1, 1. Itu sama dengan 0, 0, 0, 1. Nah, ini buktikan. Jadi, eh, 0, 0 itu 1, 0, 0, 0. Terus 0, 1 itu 0, 1, 0, 0. Terus 0, 1. 1, 0. Itu eh, 0, 0, 1, 0. Nah, terakhir 1, 1 sama dengan 0, 0, 0, 1. Nah, di sini jelas bahwa, nah kalau jelas, kalian harus buktikan. 0, 0, 0, 0 itu sama dengan 1. Kemudian 0, 1, 0, 1 itu sama dengan 1. Kemudian 1, 0, 1, 0 itu sama dengan 1. 1, 1, 1, 1, 1. Nah, terus kalau beda itu dia 0.
Ya, Hmm. seterusnya. Ya, buktikan. Ya, artinya apa? Eh, matriks ini, kemudian dan yang terakhir, ini merupakan basis. Ya, disebut basis komputasional. Basis komputasional. Di mana? Ya, di H. H ini keadaan apa? Ruang keadaan eh, dua qubit ya. Ruang Hmm. keadaan dua qubit. Nah, terus kalau satu qubit itu C2 ya, di, di tensor produk C2. Ini hasilnya sama dengan C4. Jadi 4 dimensi. Kalau qubitnya ada dua, eh, ruang Hilbertnya 4 dimensi. 4 dimensi itu berarti punya 4 vektor satuan, ya kan? Punya 4 vektor basis. Nah, di sini ada 4 vektor basisnya. Gitu, gitu ya. Iya, Jelas? Jelas nggak? lumayan, Pak. Nah, saya mau ngomong apa lagi? Oh ya, sekarang keterbelitan. Apa itu? Eh, Betul. keadaan keadaan. Tadi kan kalau ada dua qubit, keadaannya bisa kita ada dua qubit ya. Ada dua qubit, keadaannya A dan B. Maka keadaan totalnya bisa kita cari dengan tensor produk. Ya. Tapi ada suatu kasus yang mana ada dua qubit, tapi kita nggak bisa mengetahui keadaan masing-masing qubitnya. Karena terbelit, karena terbelit keadaannya. Jadi keadaan dua qubit tidak harus berupa tensor produk dari keadaan masing-masing. Ya, hal ini disebut sebagai eh, Se keterbelitan, keterbelitan atau entanglement bahasa Inggrisnya. Entanglement. Nah, ini matamu. sempat viral kemarin. Entanglement itu sempat viral karena dapat Nobel ya, yang membuktikan ini secara eksperimen. Malah anak Kelvin. Maaf, Pak. Ada Kelvin datang di sini, Pak. Malah Rono. Ngelek, Pak. Loh, mana Dewi juga. Ya. Nah, ini sempat viral karena dapat Nobel kemarin. Tahun lalu ya? Ya, tahun ini atau tahun lalu ya? Itu kursi. Tahun lalu ya. Tahun ini kan Voting. Voting nih kalau Nobel ditembak. tahun lalu itu kan ini, tahun ini itu kan deep learning ya. Tahun lalu Ya. keterbelitan itu, intelijen. Nah, yang dapat Nobel itu dapat membuktikan intelijen pada dua qubit. Qubitnya apa? Qubitnya itu foton ya, foton. Ya, misalnya keadaan yang terbelit ya. Misal itu keadaan Bell namanya. Keadaan Bell. Bell itu nama orang. Nah, Bell itu orang yang pertama kali membahas keterbelitan ini. Jadi keadaan Bell itu seperti ini. Jadi kombinasi linear superposisi seimbang ya. Superposisi seimbang itu superposisi dengan
Peluang 50%, 50%. Tidak kanan kiri Ini berarti atas kan bawah. peluangnya kan seperakar 2 dikuadratin. Itu kan setengah, setengah 50%. Jadi 50% dia berada di keadaan 00 dan 50% ada di keadaan 11. Hmm. Nah, ini terbelit keadaannya. Ini tidak bisa dituliskan sebagai tensor produk. Nggak bisa dituliskan sebagai tensor produk. Jadi ini ceritanya begini. Keadaan ini itu ya. Anehnya itu begini. Ini kan kubit satu. Ini kubit dua ya. Urutannya kan gitu. Ini kubit satu, ini kubit dua. Jadi ada dua kubit. Nah, kubit satu itu punya peluang 50% untuk berada di keadaan satu. Keadaan up itu. Elektron misalnya. Kalau kubit satunya itu keadaannya up, kubit duanya keadaannya up juga. Jadi kubit satu itu punya 50% keadaannya up. Dia kan kemungkinan up atau down. Ya nggak? Tapi kalau Iya. kubit satu itu keadaannya up, maka kubit keduanya 100% keadaannya up. Terus kalau dia down juga. Nah ini apa ya? Misal kedua kubit itu kita pisah jauh itu. Satunya di bumi, satunya di bulan. Terus yang di bumi itu kita posisikan up, maka elektron yang di bulan up juga. Dan itu ini seketika itu ya, langsung gitu. Gayu mateni semut. Dipisah pada jarak berapapun dia langsung seketika. Kalau diubah salah satunya. Ini kayak kubit kembar itu ya. Kalau satunya down, tiba-tiba yang di sana down. Padahal informasi itu kan bekerja atau ini ya, informasi supaya dia down itu kan berjarak atau apa menempuh jarak ya. Menempuh jarak ya paling cepat informasi C cahaya ya kan. Tapi ini lebih cepat dari cahaya informasinya. Nah ini dulu dipakai Einstein untuk ini membantah kuantum ya. Karena Einstein itu nggak suka teori kuantum. Ya. Jadi ada IPR paradoks ya. IPR paradoks. Einstein, Podolsky, Russell namanya. Russell ya. Einstein, Podolsky, Russell. Nanti ini dalam paper dia membantah teori kuantum dengan menyajikan fenomena keterbelitan ini. Nah, terus ada ilmuwan fisika yang namanya Stewart Bell. Stewart Bell, dia bikin persamaan apa ya yang membuktikan kalau apa ya ada pertidaksamaan Bell, kalau pertidaksamaannya itu terpenuhi maka teori kuantum itu nggak masalah ada paradoks ini. Nah, lalu si Schellinger dan seterusnya ya, tahun lalu itu dapat Nobel gara-gara membuktikan ketidaksamaan Bell ini untuk kasus foton. Dia jarak antar fotonya itu 250 kilo ya, setahu saya. Satunya di Jerman, satunya di Austria. Nah, ternyata ini ada keterbelitan. Nah, itu info saja. Nah, sebetulnya ada yang namanya protokol kuantum ya di sini. Bagaimana kita protokol teleportasi kuantum. Bagaimana kita menteleportasikan keadaan kuantum. Tapi karena nggak relevan di machine learning, jadi nggak saya bahas. Oke, ya. Terus ini kan qubit ya, qubit jamak. Nah, sekarang ada terakhir mungkin ini hari ini gerbang logika atau qubit jamak. Gerbang logika, qubit jamak. Nah, ini ada, oh ya, mana tadi? Oh ya, kurang satu yang tunggal ya.
Yang tunggal tadi kurang satu. Saya tambahi di sini. Ada Mart juga ya. Ya di sini ada Mart juga ya. Belum tadi. Ya. Ini yang tunggal ada gerbang ada Mart. Ini penting karena dia menghasilkan teleportasi. Menghasilkan teleportasi. Superposisi. Gerbang Hadamard. Ini nama orang Hadamard itu matematikawan Prancis ya. Jacques Hadamard namanya. Gerbang Hadamard itu simbolnya H. Ini 1/2, matriksnya 1, 1, 1, -1. Jadi kalau Pauli tadi yang terisi cuma dua saja ya. Yang 02 yang terisi dua. Kalau Hadamard dua-duanya. Keempat-empatnya terisi. Ada angkanya. Oke. Nah ini kalau kita tulis dengan notasi yang tadi, maka 1 dikalikan 00, terus 1 juga dikalikan 01, 1 juga dikalikan 11, 10, minus 1 dikalikan -1 dikalikan 11. Ya, seperti ini. Nah, terus di sini sekarang. Nah, kalau kita kenakan 0, itu eh, hasilnya ini. Ini kita kenakan 0 berarti yang ini 0 ya. Yang ini 1, terus yang ini 1. Berarti kan 0 dan 1. Nah, 0 plus 1. Nah, ini keadaan positif. Terus kalau kita kenakan 1, hasilnya keadaan negatif. Kalau kita kenakan 1, ini 1, ini 0, ini 1, ini 0. Berarti 0 minus 1. Keadaan negatif. Jadi gerbang Hadamard itu ini menghasilkan superposisi. Oke. Menghasilkan superposisi seimbang ya, 0, 1. Ini kan artinya plus itu kan dia punya 50% peluang ada di 0 dan 50% peluang ada di 1. Nah, di sini oke. Nah, ada simbolnya, ada mart itu. Biasanya ada simbol begini, kayak sirkuit. Ini input ya, ini H, ini outputnya. Yang X juga gitu. Mana tadi? X, Y, dan seterusnya ada gitu. Jadi gerbang kuantum punya simbol. Kalau di sini berarti simbolnya eh, ini input, nah di sini X, input. Oke. Atau atau yang XX ada yang nyebut gerbang not ya. Nah, di sini ya, seperti ini nama lainnya. Oke. Terus yang Z juga sama. Z berarti ada simbol input, kodaan Z. Oke gitu. Nah terus kita kembali ke yang ini. Nah sekarang gerbang logika untuk qubit jamak. Jadi qubitnya eh, apa? Banyak itu ya. Contohnya ini saya bahas yang 2 qubit saja. Karena 3 dan seterusnya bisa kita tulis dalam kombinasi. Ya contoh 1 itu namanya C not ya. Atau control not. Kalau di klasik eh, itu sama dengan XOR. Oke, XOR. Nah, simbolnya bagaimana? Jadi ada kontrol, ini kontrol qubit ya.
qubit kontrol, input, kemudian ada target, qubitnya, kemudian ini simbolnya titik ya, titik. Terus ini. Di sini X atau di sini plus. Jadi C0 itu begitu. Nah, C0 itu gimana? Matriksnya. Nah, matriks di sini itu 4 kali 4 karena dua qubit. Dua qubit itu ruang vektornya 4 dimensi, maka matriksnya, operatornya 4 kali 4. Nah, C0 itu seperti ini. Oh, 1, 0, 0, terus 0, 1, 0, 0, terus di sini 0, 0, 0, 1, di sini 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, seperti ini matriksnya. Nah, ini kalau kita apa ya? Hmm, kita hitung C0 dari 00, ini buktikan sendiri ya. Itu hasilnya 00. Ya, matriks ini kita kalikan dengan tadi. Coba saya contohkan satu. Atau nggak usah? Eh, gimana nih? Hmm? Eh, Kenapa? ya lanjut aja Pak. C0. Ya, ini 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini kita kalikan, saya mau ngitung apa tadi? Saya kalikan C0, kita kalikan 00 ya. Ya, 00 tadi kan 1, 0, 0, 0. Nah, ini kita kalikan. Ya, hasilnya dirinya sendiri ya. Ya, maka C0 00 itu hasilnya 00 juga. Hmm. Terus bisa dibuktikan ya C0 01 hasilnya 01 juga. Nah, C0 No, no. 10 hasilnya berapa? 11. Ya kan? Nah, kalau nggak percaya ya dihitung. Aduh, bisa Pak, panjang bisa Pak. Setelah kita bakar ini. Ya, 100 berarti 0, 0, 10 ya. Ya kan? Ini kita kalikan pertama 0, keduanya 0, ketiganya ketiganya berapa? 0 juga. Keempatnya baru ada 1. Nah, ini kan sama dengan 11. Maka dari sini C0 10 itu sama dengan 11. Nah, terus terakhir ini buktikan sendiri C0 11. Ini tinggal kalikan hasilnya eh, hasilnya 10 ya. Ya kan? Ya. 10. Ya, berarti begini. C0 itu 00 menjadi 00 tutup, 01 menjadi 01 tutup, terus 10 menjadi 11, 01 menjadi
1-1 Eh, Pak. 1-1, sorry. Ya, 1-1 menjadi 1-0. Nah, ini kalau kita tulis C note ya. C note AB. Ini kan sama saja dengan C note Isi A namanya. dikalikan B. Ya, ini operasinya itu seperti apa? Nah, indeks pertamanya apa? Kubit pertamanya itu nggak berubah di sini. Lihat ya. Ya Hmm, kan? Ini dengan ini kan nggak berubah. ya, Nah, maka A-nya tetap. tetap ini yang itu ini Berarti di sini C note CC. Di sini A-nya tetap. C ini kenapa kok jadi tipis? Eh, A-nya tetap, B-nya berubah, ya kan? Ya nggak? B-nya kan berubah. ya, Nah, B di ya. sini itu berubahnya bagaimana? Nah, itu adalah A ditambah dengan B. Tapi ditambahnya ada bulatannya gini. Ini artinya apa? Ya, dengan A, B itu kalau nggak nol ya satu ya. Dan A plus B dilingkari. Tadi ada kali dilingkari. Sekarang jumlah dilingkari. Terus yang TikTok lambangin. Ini sama dengan adalah A ditambah B mod 2. Artinya apa? A ditambah B kemudian dibagi 2. Sisanya berapa? Paham ya? Jadi kalau satu-satu hasilnya nol. Kenapa? Satu-satu, satu plus satu, dua. Dua dibagi dua, nol. Sisanya. Oh, Ya kan? Kalau satu nol, satu plus satu, satu. Satu dibagi dua, sisa satu. Oke? Jadi nggak perlu. Gitu ya. Nah ini gerbang not. C not ya. Control not. Ya, simbolnya ini akan sering kita pakai. Selama kita mengerjakan algoritma kuantum akan memakai ini terus. Oke. Jadi kalau di sini itu A, di sini tetap A, di sini B, ini targetnya kan B. Maka di sini ada B ditambah A, mod mod 2. Oke. Nah, sekarang eh, gerbang logika untuk kubi jamak yang kedua itu yang penting ya. Itu adalah swap. Contoh duanya swap swap kit. Jadi dia membalik qubit ya. Jadi dia bekerjanya begini. Eh, kalau saya punya, jadi simbolnya SBAP gitu. Misalnya saya punya AB, hasilnya adalah A ditukar dengan B. Jadi BA. Jadi ditukar gitu. Simbolnya begini. Ini ada qubit A, ini ada qubit B. Nah, simbolnya begini. Ya, dibalik gitu. Ini menjadi B, ini menjadi A. Oke. Nah, swab di sini itu punya matriks tentu saja 4 kali 4. Bentuknya eh, 1, 0, 0, 0, lalu 0, 0, 1, 0, terus 0, 1, 0, 0, terus 0, 0, 0, 1. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, swab ini
akan ekivalen ya. Jadi ini saya tulis kecil, swipe A, B. Ini menjadi BA. Ini akan ekivalen dengan seperti ini. Jadi swipe itu bisa kita susun eh, dari 3 C note itu. Jadi ini A, ini B, kita C note-kan dengan kontrolnya itu A. Lalu kita C note-kan lagi dengan kontrolnya ada di B. Lalu kita C note-kan lagi dengan kontrolnya di A. Jadi ini akan setara. Maksudnya gimana? Ya, kita buktikan sekarang. Nah, sekarang ini A. A-nya kan menjadi kontrol. Nah, ini saya telusuri. A-nya menjadi kontrol, maka di sini A. Ya kan? Terus di sini Iya. A plus B. Ya nggak? Tadi kontrol Hmm. kita gitu, C note. Nah, terus sekarang yang bawahnya yang jadi kontrol, maka di sini A plus B. Tetap kalau karena kontrol, maka di sini Hmm. A tambah A Ah, tambah plus B. plus B Nah, plus A tambah A itu 2A. Ya nggak? 2A itu pasti habis dibagi 2, ya kan? Ya nggak? iya 2A habis dua dibagi A 2. dua iya Maka di sini hasilnya B. Oke? Ya nggak? Hasilnya B. iya. Nah, ini B-nya jadi kontrol, maka di sini keluarnya B juga. Oh, swab. Oh iya, swab. Oh, Nah, keren. terus B- B-nya jadi kontrol, maka di sini Eh, kita tambah dengan B. A plus B A ditambah dengan plus B B juga. ditambah dengan B. Nah, B B tambah B A. 2B. Nah, hasilnya A. Ya kan? Oh, iya. Maka dia membalik dari B ke A. Ini berlaku untuk Oh. umum ya. Nah, gitu. Oke. Hmm. Jadi swipe itu bisa kita susun dari C note. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Sesuai janji saya, satu pertemuan. Tadi saya ngomong ke Kelvin, eh, mau saya bagi menjadi 2 pertemuan ya. Tapi nggak bisa karena ini malam ya. Jadi 3 pertemuan untuk yang dasar, yang apa? Algoritma yang apa? Mini course sama dengan materi mini course yang kemarin. Itu kan pertemuan 1, 2, 3. Iya. Yang keempat kan belum kemarin. Nah, kemarin kita berapa pertemuan ya? 6 kalau nggak salah ya. Jadi emang separuhnya. Karena di papan tulis kemudian harus ngapus, nunggu kalian nulis dan seterusnya. Kalau di sini kan cepet. Nah itu silahkan nanti dipelajari lagi, Panca dan yang lain. Ini saya yakin penyajian saya akan beda ketika ini saya jelasin di papan tulis. Bener Ini Pak, sudah lebih saya paham Pak. lebih paham sekarang kan? Iya Pak, Ya, ya saya lebih make belajar sense. ini kan berkali-kali juga. Saya ngajarin ini kan berkali-kali juga. Nah, setiap kali saya menyampaikan itu ada hal yang baru yang saya dapat. Revisi. Pelajaran gitu. Ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.